Dari seorang pendidik langsung nih, yang tiap hari ngurusannya sin koskan A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat, sekarang jadi urusin Raffi Ahmad, prank Baim Wong gitu kan, Vicky Prasetyo, dan kawan-kawannya gitu loh. Hai, nama saya Ivan Lee. Saya seorang TV host yang sedang berjuang agar menjadi TV host kesayangan Anda. Saya anak ketiga, anak bungsu dari 3 bersaudara, wanita, pria. Nah, itu saya. Walaupun dulu waktu dalam kandungan di USG sempat ditaksir sama dokternya sebagai seorang wanita, tapi kelihatannya takdir dan rencana Tuhan berkata lain, jadi lahirlah seorang Ivan Lee yang sekarang ini. Hari ini aku akan cerita bagaimana pada akhirnya aku paham ketika emang mungkin dunia itu melihat kita gagal, tapi sebenarnya rancangan Tuhan buat hidup kita tuh nggak pernah gagal. Jadi sebenarnya kita bukan aja mengalami kegagalan, tapi justru kita dianterin Tuhan menuju ke satu pintu, di mana di pintu itu kita bisa berkarya lebih banyak buat Tuhan. So, ini dia cerita. Buat aku sebenarnya hidup itu nggak ada yang mudah. Hidup itu sebenarnya bagaimana kita melangkah dari sebuah tantangan ke tantangan. Perasaannya campur aduk, ada seneng, ada sedihnya juga, ketampar juga banyak. Cuma dalam proses hidup yang akan aku ceritain sekarang, aku mau banyak cerita bagaimana pada akhirnya aku mengerti kalau misalkan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu sebenarnya yang Tuhan izinkan untuk ngebentuk kita, untuk menjadi pribadi yang lebih utuh dan lebih matang buat melayani Tuhan. Di tahun 2007, waktu aku SMA 1, dulu aku memulai karir, asik karir, sebagai seorang guru les. Jadi waktu itu aku SMA, sepulang sekolah, itu biasanya bisa main-main, kali ini aku harus ngurusin pelajaran orang. Sebenarnya aku sempat mikir juga sih, ini ngurusin pelajaran sendiri aja belum beres, harus ngurusin pelajaran orang lain. Tapi berhubung ya udahlah karena emang kondisi waktu itu memaksa, aku kepepet. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berpikir nih si Ivan rajin banget dari kecil udah mulai kerja, ya sebenarnya nggak sepenuhnya begitu juga. Karena emang kepepet kondisinya, karena dulu impact dari tahun 98 keluarga kita sempat goyang waktu itu. Tapi puji Tuhan akhirnya melalui aku ngajar-ngajar, pada akhirnya itu jadi bimbel, itu pelan-pelan tuh Tuhan angkat di situ. Dan aku cuma mikir waktu itu ya udahlah karena dulu namanya ABG SMA 1 mulai ganjen gitu kan, mau mulai PDKT ke satu wanita. Ya kita buat hidupin keluarga udah susah gitu kan, apalagi minta lagi buat naktir cewek. Kan rasanya kan kurang etis minta digituin gitu kan. Jadi akhirnya kuputuskan salah satu motivasi aku adalah dulu bekerja selain emang bisa mulai mandiri waktu itu. Ya udahlah buat naktir cewek gitu. Ya alhasil walaupun dapetnya nggak seberapa gitu kan. Cuma kalau kita traktir warteg asal dari keringat sendiri kan rasanya kayak cabur ya nggak mau. Alright, ya itu singkat cerita pada akhirnya kenapa jadi guru? Karena kesempatannya adanya jadi guru waktu itu. Aku juga bingung, ada malaikat yang berbaik hati menerima seorang anak bermodalkan S2, SD, SMP untuk jadi seorang guru asisten di tempatnya dia. Dan akhirnya aku pikir ya udahlah kesempatan adanya itu, dan papi aku sempat ngomong waktu itu, papi nggak menuntut kamu untuk masalah uang gitu loh, meskipun kondisi keluarga kita lagi cukup mengkhawatirkan waktu itu. Tapi papi aku cuma ngomong, you must do something now. Kamu harus belajar. Kamu harus belajar gimana rasanya bagi waktu kamu untuk tanggung jawab sekolah dan pekerjaan. Kamu harus tahu rasanya istilahnya dikritik orang, nggak tumbang, tapi nggak dipuji, nggak terbang. Karena menurut beliau, ada hal-hal yang memang kita perlu pelajari itu langsung
di kehidupan kita gitu loh. Dan akhirnya kesempatannya ada itu, ya udah aku ambil gitu dengan motivasi tadi, yang penting bisa mulai mandiri dan juga bisa traktir cewek. Dan seiring dengan itu pada akhirnya di situ aku mulai menemukan gitu loh. Aku mulai bertanya sama Tuhan, kok kayaknya happy ya, dapat duit happy, tapi ngelihat ada satu pergerakan dari anak-anak muda itu happy-nya tuh di sini gitu loh. Ada sesuatu happy yang nggak terbayarkan. Dan aku mulai tanya Tuhan, Tuhan apa ini sebenarnya yang Tuhan titip di hidup aku? Karena ketika kita ngelihat satu anak berubah menjadi lebih baik, dulu ada sempat ada orang tua, Van thank you ya, anak tante udah jadi lebih baik. Padahal gue berasanya gue nggak terlalu ngapa-ngapain gitu loh. Gue tuh hanya jadi diri gue sendiri aja gitu. Memang secara nilai dia belum gitu berubah, tapi orang tuanya menyampaikan dia bisa lebih respect sama orang tuanya, dia bisa lebih tanggung jawab sama hidupnya sendiri. Dan satu kali gue anggap itu hoki kebetulan. Tapi ketika itu terjadi beberapa kali, gue mulai rasanya ini ada sesuatu. Ini ada benang merah yang bisa diambil dari situ gitu loh. Dan akhirnya gue mulai paham. Karena gue ingat api. Api itu nggak pernah memilih kepada siapa dia mau berbagi heatnya, panasnya, energinya. Tapi once api itu, fire itu udah nyala, sekelilingnya pasti berasa. Dan gue mulai tanya Tuhan, gue berdoa, Tuhan apa iya kalau emang api itu sebenarnya diberikan anak-anak muda? Akhirnya singkat cerita, gue teruskan youth center itu, gue sebutnya youth center itu. Jadi sebuah bimbingan belajar di mana anak-anak itu bisa bukan cuma belajar, gue benar-benar menekankan belajar yang menyenangkan. Kita punya tim basket, kita punya tim futsal, kita benar-benar infuse kegiatan olahraga itu menjadi proses belajar yang mendidik. Karena menurut gue, belajar itu adalah investasi buat mereka sebagai pemimpin di masa depan. Pandemi mengubahkan segalanya. Karena memang tempatnya ini prinsip yang ngumpulin massa adalah kondisi yang tidak dianjurkan, bahkan kita harus hindari untuk sekarang gitu loh. Karena memang harus membatasi pertemuan, membatasi kerumunan. Awal-awal aku coba untuk shifting. Ya udahlah kita belajar online gitu loh. Tapi pada akhirnya di akhir 2020 kemarin aku putuskan untuk hold dulu karena memang kondisinya rasanya nggak begitu memungkinkan untuk diteruskan. Dan jujur aja itu membuat aku berasa rada, Tuhan ini gimana sih? Sebenarnya apa gitu yang Tuhan mau? Tuhan yang pertemukan aku ke satu pintu dulu, ketemu anak-anak. Tuhan benar-benar melalui situ aku sadar kalau misalnya emang pendidikan itu adalah passion aku. Ketemu anak-anak muda itu adalah passion aku, yang Tuhan titip, yang Tuhan percayakan. Terus udah gitu kita perjuangkan sedemikian jauh, 10 tahun, 12 tahun. Tapi sekarang seakan-akan harus direlakan. Nah sekarang pertanyaannya, ya terus kalau misalnya lu nggak kerja, jadi bimbel lu ini, youth center ini lu nggak jalan, bagaimana cara lu hidup? Dan ini yang aku suka gitu loh. Yang aku pelajarin dari hidup-hidup aku kemarin. Kalau mungkin dunia ngeliat kita, kalau kita bola, kita dibanting tuh keras. Tapi aku cuma percaya ketika emang sekeras-kerasnya kita dibanting selama kita pegang tangan Tuhan, itu justru kita nggak akan melesek ke tanah, tapi kita bounce back semakin tinggi. Dan di saat emang kita berserah, kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita mau berjuang, menurut aku di saat itulah sebenarnya mujizat-mujizat Tuhan tuh, keromantisan Tuhan tuh semakin nyata dalam hidup kita. Selama emang kita mau peka dan selalu bersyukur. Jadi, sekarang ini yang seperti teman-teman lihat, aku sekarang lebih aktif menjadi seorang TV host. Dan gimana cara jadi TV host? Itu aku juga sebenarnya kagak sangka-sangka gitu loh. Kalau misalnya emang aku boleh bercermin, aku boleh jujur, masih banyak orang yang jauh lebih baik dari seorang Ivan Lee untuk nge-host di TV. Masih banyak orang yang lebih berpengalaman dari aku untuk tampil di depan gitu loh. Tapi aku memulai masuk ke program-program aku. Ya sekarang aku ada di Selebrita, ada di sempat dibikin lapar juga gitu loh. Itu semua dimulai karena nyapa. Nah ini yang emang rada-rada ajaib sih. Jadi waktu itu aku ada di satu event. Terus udah gitu, event itu diselenggarakan oleh Trans 7 waktu itu. Terus udah gitu, aku lewat. Nah namanya orang lewat, ada orang-orang di sampingnya, ya kita sowan lah, ya misi Pak, misi Bu gitu loh. Dan aku nggak akan merasa nggak, ternyata satu ungkapan itu adalah yang ngebawa aku ke pintu ini. Akhirnya tiba-tiba aku disamperin sama seorang bapak yang usut punya usut, belakangan aku tahu itu adalah salah satu petinggi mungkin ya di Trans 7 itu.
Dan akhirnya menawarkan, Van, mau nggak kamu nge-host di kita? Ya namanya ada kesempatan seperti itu gitu kan, karena pada dasarnya aku juga cukup bawel, suka ngomong sama orang. Ya udahlah, siapa tahu bisa nambah-nambah. Itu kondisinya nih sebelum pandemi nih, kurang lebih 1 tahun sebelum pandemi. Dan akhirnya waktu itu aku mulai dipanggil langsung dan casting. Akhirnya pas tuh kira acara sport dikasih skrip tiba-tiba, hah? Selebrita? Waduh, ini acara, kita nggak boleh ngomong gosip ya. Kita bisa bilangnya ini acara berita seputar selebriti yang kita bawakan dengan cara lebih menyenangkan lah gitu ya. Biar lebih inspiring gitu ya. Awalnya aku juga sempet bingung, kaget. Wah, Van, lu pelayanan. Lu bener-bener istilahnya mau jadi berkat, nggak mau jadi batu sandungan gitu loh. Tapi sekarang tiba-tiba lu dapat satu kesempatan untuk memulai, at least dulu aku belum begitu serius lah di dunia entertainment. Tapi acaranya gosip, sebagai acara pertama lu di acara TV nasional gitu loh. Aku sempat mendoakan dan sempat konsultasi juga sama pembina rohani aku waktu itu. Dan pembina rohani aku cuma ngomong kayak gini, Van, kamu jangan ngebatasin cara Tuhan berkarya melalui hidup kamu. Wih, itu kan ngejelek banget kan. Akhirnya aku cuma berbawa doa, dan waktu itu akhirnya aku paham, oh iya ya, ini acara infotainment, yang nonton kan ibu-ibu nih. Terus udah gitu secara nggak langsung, aku tuh sebenarnya suka buat konten tentang pendidikan waktu itu kan. Aku suka buat konten nih, harapannya bisa dipakai oleh para orang tua. Jadi apa iya ya? Misalnya nih ibu-ibu ngeliat, nih siapa sih nih host baru, nyebelin banget di TV gitu kan. Akhirnya dia lihat sosmed. Waktu dia lihat sosmed aku, tiba-tiba dia nemu satu konten aku dan ternyata itu berguna dibuat hidup dia. Wah, jangan-jangan benang merahnya bisa seperti itu gitu loh. Akhirnya dengan asas dasar seperti itu aku pikir, yaudah, ayo kita mulai di acara gosip ini gitu loh. Puji Tuhan, pelan-pelan aku mulai menjalani. Aku mulai berpikir kembali, Tuhan, apa iya aku harus berpindah haluan? Dari seorang pendidik langsung nih, yang tiap hari ngurusannya sin kostan, A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang jadi urusin Raffi Ahmad, prank Baim Wong gitu kan, Vicky Prasetyo, dan kawan-kawannya gitu loh. Tapi akhirnya setelah aku renungkan sedemikian jauh, kayak aku berpikir, Tuhan tuh nggak sembarangan dan nggak iseng ketika kasih kita fire gitu loh. Ketika emang dia kasih seorang Ivan Lee misalkan fire di pendidikan anak-anak muda, dan waktu itu bentuknya adalah mungkin melalui youth center. Dan mungkin sekarang yang aku rasain, panggilan itu tetap sama, nggak berubah. Tapi memang aku sekarang ditantang untuk melakukan dengan cara yang berbeda. Karena kalau kita ngomongin mendidik itu kan nggak seputar matematik aja gitu kan, matematika, fisika, kimia. Tapi ketika emang kita dipanggil untuk mendidik, ya kenapa kita nggak bisa lakukan dengan bentukan yang sekarang gitu loh. Jadi apinya tetap sama, tapi hanya disalurkan dengan cara yang berbeda. Dan mungkin kalau aku lihat sekarang dengan exposure yang sekarang lebih ada, Tuhan kasih kesempatan aku untuk benar-benar ketemu anak muda lebih banyak. Dan mendidik, mengeducate, membagikan sesuatu yang positif dengan cara yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Dan jujur aja teman-teman, ketika ada benang merah seperti itu yang membuat aku lebih semangat. Artinya aku semakin sadar kalau emang Tuhan tuh serius sama kita, percaya sama kita gitu loh. Dan ketika emang kita mau terus setia sama sebuah perkara sekecil apapun itu yang akan benar-benar membentuk kita untuk lebih siap ketika Tuhan percayakan suatu perkara yang lebih besar. Kita semua dipanggil untuk jadi pembeda di lingkungan kita masing-masing. Jadi garam dan terang. Dan menurut aku ini jadi salah satu PR buat kita untuk terus saling mendoakan, untuk saling mensupport. Dan biar dimanapun kita berada, karena battle is real. Dengan aku ngomong sekarang seperti ini, bukan artinya perjuangan sudah berhasil. Kita masih terus dalam perlombaan dan perjuangan dan battle ini. Sampai benar-benar pada akhirnya Tuhan panggil kita. Dan pada akhirnya biar dia yang ngomong, engkau hambaku yang setia gitu loh. Dan itulah akhir dari perjuangan kita. Dan jadi menurut aku sampai detik ini aku menjadi seorang TV host belum yang seperti apa-apa banget, belum yang mega bintang kayak gimana. Cuma aku belajar untuk bukan berpikir menjadi gue harus menjadi sebesar apa di dunia ini. Enggak, aku belajar untuk berpikir setiap step yang aku ambil, hal baik apa atau berkat Tuhan apa yang bisa aku share ke teman-teman semua gitu loh. Jadi saling mendoakan dan
buat panggilan kita masing-masing, dan semoga buat aku pribadi juga, di dunia aku sekarang bisa menjadi seorang yang membeda, yang bisa berbagi kasih Tuhan di dunia ini, dan pada akhirnya bisa berbagi berkat Tuhan lebih lagi buat orang-orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang